Gigs, pernah nggak kalian naik ke atas gunung atau tebing, terus mandang ke bawah, ke hamparan bukit, atau lautan yang membentang, dan ngerasain kalau kita tuh kecil banget? Atau pas malam-malam nih, kita baring di tanah, terus ngeliat langit yang dipenuhin bintang. Sebenarnya kita tuh seberapa besar sih di alam semesta? Apakah kita tuh punya arti yang berharga di hadapan alam semesta? Di hadapan this universe? Dan satu lagi pertanyaan penting, apakah kita udah benar-benar tahu semua misteri tentang alam semesta? Coba deh kita balik lagi ke posisi lagi mandang langit. Pas kita lihat bintang-bintang, tahukah kalian bahwa kegelapan yang melatar belakangi bintang-bintang di atas itu punya identitas misteri? Atau jangan-jangan menurut kalian hitam itu cuma wujud kosong? Enggak, sebaliknya, mereka mempunyai massa yang sampai sekarang dunia astronomi dan fisika nggak bisa mendeteksi. Dan nggak cuma itu, mereka nggak cuma sekedar ada di langit, mereka berada di sekitar kita, tidak terdeteksi, tidak bereaksi, dan tidak diketahui. Bingung? Inilah dia materi tentang dark matter. Sejarah dark matter. Jadi apa sih itu dark matter atau materi gelap? Jawaban gampangnya, nggak tahu. Iya benar. Di seluruh dunia, kamu coba tanya setiap scientist atau astronomer atau ahli apapun, jawabannya pasti nggak tahu. Karena identitas asli dark matter ini nggak diketahui sama sekali. Dia tuh punya sifat nggak bereaksi dengan materi nyata, cahaya, dan medan elektromagnetik. Nggak diketahui wujudnya, belum bisa terdeteksi oleh sensor. Cuma satu yang bisa kita pahami, yaitu dark matter ini bereaksi dengan gravitasi. Maksudnya gimana? Terus kenapa nggak bisa terdeteksi? Nah, untuk lebih paham, kita perlu ngelihat sejarahnya dulu. Tapi sebelum masuk, kita mau disclaimer dulu ya, Gigs. Tema dark matter ini adalah tema yang sulit banget dan belum dipahami sepenuhnya bahkan oleh ilmuwan itu sendiri. Jadi, mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah ngomong atau salah konsep, atau kalian juga seperti biasa bisa koreksi di kolom komen ya. Balik lagi, jadi orang pertama yang sadar akan konsep black matter adalah Lord Kelvin di tahun 1884. Ini adalah saintis yang nemuin skala Kelvin yang kita pakai di temperatur. Lord Kelvin berupaya untuk mengukur kecepatan bintang-bintang di galaksi Milky Way atau Bima Sakti yang seperti kita ketahui. Karena bintang-bintang ini berputar atau berevolusi mengelilingi pusat galaksi, maka ada dua gaya yang bekerja, yaitu gaya gravitasi dan gaya kinetik. Gaya kinetik ini membuat mereka tetap bergerak, sedangkan gaya gravitasi menarik sehingga membuat mereka tetap di dalam orbitnya. Nah, ketika diamati, Lord Kelvin menemukan bahwa perbandingan massa teoretis dengan apa yang diobservasi itu tidak sebanding. Ada massa nggak terlihat yang ada di langit yang menahan bintang-bintang dari kelempar dari ikatan galaksinya. Tapi karena pada saat itu teknologi detektor dan teleskop belum maju, masalah ini belum mendapat perhatian serius. Sebenarnya keanehan perbandingan massa dan cahaya yang bisa diobservasi ini tuh topik utama dari dark matter. Kedepannya kita bakal sering ngeliat contoh yang kayak gini. Ilmuwan nyebut konsep ini dengan mass to light ratio. Lanjut ke 1920. Ini adalah dekade di mana para astronomer menemukan bahwa galaksi itu gak cuman Bima Sakti aja. Ada banyak galaksi, misalnya Andromeda tetangga kita. Dan galaksi-galaksi itu tergabung ke dalam klaster-klaster. Penemuan ini penting karena jadinya studi gak terbatas hanya Bima Sakti aja, tapi bisa ke galaksi yang lainnya. Tahun 1933, seorang astronomer Swiss bernama Fritz Zwicky ngelakuin pengukuran kecepatan. Dan gak cuma ngukur kecepatan bintang, tapi juga ngukur kecepatan galaksi di dalam sebuah klaster bernama Coma. Lagi-lagi dia nemuin kejanggalan dalam mass to light ratio, bahkan sampai menyentuh angka 400. Angka ini tinggi banget dalam skala mass to light ratio. Zwicky menyebut ini adalah Dunkel Materie, artinya materi gelap. Zwicky orang pertama yang menyebut istilah dark matter. Di saat itu, lagi-lagi karena teknologi belum maju, para ilmuwan tuh nganggep dark matter bisa terdiri dari gas, planet, atau bintang mati yang nggak kedeteksi sama teleskop. Tahun 1957, Van der Hulst, Raymond, dan Van Woerden mendeteksi sebuah gelombang radio yang berasal dari galaksi Andromeda. Gelombang itu adalah indikasi dari keberadaan hidrogen di galaksi itu. Ini nunjukin apa?
bahwa mass to light ratio sama dari pusat galaksi menuju pinggirannya. Ini membuktikan lagi-lagi ada kejanggalan massa. Tahun 1961, seorang astronomer bernama Arno Penzias berusaha nyari tahu apa iya massa-massa itu tuh disebabkan oleh gas. Dan hasilnya di sebuah klaster bernama Pegasus, gas cuman bertanggung jawab 10% dari total massa yang harusnya ada di galaksi itu. Lanjut lagi, tahun 1970, Vera Rubin dan Ken Ford berusaha mengukur kecepatan rotasi dari galaksi Andromeda dan mereka nemuin sebuah kejanggalan. Buat memahami problem ini, kita perlu balik ke tata surya kita dulu. Kita tahu nih bahwa matahari bertanggung jawab atas 99% massa tata surya dan planet-planet mengorbit berdasarkan jarak antara matahari dan planet itu sendiri. Semakin jauh jarak planet, secara hukum fisika maka ia akan berotasi semakin lambat dan ini sudah terbukti di tata surya kita. Nah, Vera Rubin ngukur kecepatan rotasi galaksi dan ternyata objek-objek yang di ujung kayak bintang dan planet itu tetap berotasi dengan kecepatan yang sama. Ini membuktikan apa? Kalau ada massa di antara objek-objek itu yang tidak terdeteksi oleh teleskop. Misalnya aja nih, kalau kita nyoba muterin piring dan ngasih titik di ujung piring itu, kita tahu kalau kecepatan antara titik itu dengan pusat atau tengah-tengah piring itu sama, ya kan? Nah, ini nunjukin kalau ada massa yang menghubungkan pusat dan juga pinggir piring itu. Nah, massa itu adalah dark matter. Penelitian Vera Rubin inilah yang benar-benar ngebuktiin bahwa dark matter itu beneran, gak cuma teori belaka, dan bikin ilmuwan mulai serius meneliti. Kita lanjut ke 1979, ada sebuah penemuan menggemparkan di tahun ini. Ada 2 buah quasar yang ditemuin secara berdekatan oleh Walsh, Kurzweil, dan Weyman. Apa itu quasar? Yang belum tahu bisa cek video black hole kita dulu ya. Penemuan quasar sebenarnya nggak ngagetin karena udah ditemuin 1 dekade sebelumnya. Tapi yang bikin bingung, quasar ini tuh ada 2 dan posisinya tuh sangat dekat sekali, yaitu cuma sekitar 6 arc detik. Dan lagi, dia ngasih karakteristik yang sama, misalnya dari kecerahan, panjang gelombang, dan jarak. Maka orang-orang mulai mikir, apakah benar mereka tuh aslinya ada 2? Saya aslinya 2 orang. Atau ada fenomena aneh yang terjadi di sana. Nah, orang-orang mengira bahwa quasar ini dapat fenomena gravity lensing. Apa itu gravity lensing? Jadi, gravity lensing ini adalah sebuah fenomena di mana cahaya dibengkokkan karena melewati sebuah objek yang sangat besar di depannya. Objek yang sangat besar ini apa? Bisa galaksi, bisa bintang, tergantung kondisinya. Gravity lensing ini adalah aplikasi dari teori general relativity-nya Einstein. Dan praktis nyatanya udah dibuktiin ketika memprediksi posisi Merkurius dulu. Kalau pakai rumus gravitasi Newton, posisi Merkurius kurang akurat. Tapi kalau pakai general relativity, itu sangat amat akurat. Nah, balik lagi nih ke kasus quasar. Berarti ada massa besar di depan quasar itu tadi. Galaksi bisa jadi, cluster bisa jadi juga. Tapi dark matter, ini yang bikin semua saintis bersemangat. Secara tiba-tiba, semua saintis dan astronomer ngecek lagi hasil riset mereka dan nemuin gravity lensing ada di mana-mana. Mulai dari tahun 1985, John Hockra nemuin gak cuma 2, tapi 4 gigs. 4 gambar quasar yang kena fenomena gravity lensing. Luar biasa. Penelitian lain kayak Sukel dan Kovner juga nemuin tipe gravity lensing lain. Klaster galaksi terlihat merenggang dan hasilnya kayak busur biru yang panjang. Ini tuh semakin ngebuktiin eksistensi dari dark matter. Masih kurang? Oke, kita kembali lagi ke Arno Penzias. Astronomer ini gak sengaja nemuin cosmic microwave background di tahun 1964. Jadi umurnya pas 50 tahun nih sekarang. Yay! Terus apalagi sih cosmic microwave background itu? Tambah pusing kan ya? Tenang gigs, kita jelasin pelan-pelan. Konsep cosmic microwave background ini itu penting dan kita akan sering bersinggungan sama beliau kalau kita bahas topik luar angkasa. Jadi, cosmic microwave background atau yang gampangnya disingkat CMB adalah sebuah radiasi gelombang mikro yang memenuhi seluruh langit di alam semesta. CMB ini adalah sisa dari peristiwa Big Bang. Dia bisa dikatakan adalah cahaya pertama yang melintas di angkasa terjadi 380.000 tahun setelah Big Bang.
Dan sekarang cahaya-cahaya ini masih ada di alam semesta. Kemana aja kita ngarahin detektor kita ke alam semesta, pasti akan ketemu pola yang sama dari CMB ini. CMB dipenuhi dengan fluktuasi temperatur atau heat map. Yang berwarna orange nunjukin temperatur yang sedikit panas, sedangkan yang biru itu sedikit lebih dingin. Terus apa hubungannya CMB ini dengan dark matter? Jadi fluktuasi temperatur itu bisa diterjemahkan ke dalam sebuah grafik. Di grafik ini, kita bisa lihat bahwa dibutuhkan dark matter sebanyak 5 kali materi biasa buat menyesuaikan dengan data CMB. Perhitungan ini juga sesuai dengan pengamatan modern di mana perbandingan dark matter dengan materi biasa adalah 5:1. Jadi, dark matter ini udah bertanggung jawab buat membentuk alam semesta sejak ia terjadi. Jika dark matter tidak ada, maka galaksi-galaksi itu udah pasti saling bertabrakan dan kelempar ke sana ke sini. Dan kayaknya cukup ya Geeks, kita udah cukup bukti bahwa dark matter itu eksis. Eksperimen untuk menemukan dark matter. Ada banyak banget eksperimen yang dilakukan oleh manusia untuk mendeteksi sesuatu yang masih jadi misteri ini. Minimal ada 50 eksperimen yang dilakukan di zaman modern ini. Eksperimen itu sendiri kebagi jadi 2 bagian, eksperimen langsung dan tidak langsung. Kita bahas yang langsung dulu. Eksperimen langsung ini nganggep bahwa dark matter itu adalah partikel yang gak diketahui dan berharap partikel-partikel itu akan bereaksi dengan detektor tertentu ketika melewati bumi. Karena partikel-partikel yang melewati bumi itu ada banyak banget pastinya, maka biasa eksperimen ini dilakukan di bawah tanah buat meminimalisir intervensi dari partikel-partikel yang lain. Eksperimen langsung terbagi lagi nih jadi 2 bagian. Yang pertama adalah menggunakan detektor kriogenik. Jadi prinsip kriogenik ini melakukan deteksi dalam kondisi yang sangat dingin. Dalam hal ini adalah temperatur millikelvin buat mendeteksi partikel-partikel yang sulit berinteraksi. Kenapa harus dalam kondisi kriogenik? Karena partikel dark matter ini nggak diketahui. Dan sesuai pengamatan kita di angkasa nih, kalau materi normal yang punya sumber panas akan memancarkan cahaya. Maka mungkin aja dark matter ini wujudnya partikel-partikel dingin yang belum sempat terbentuk sebagai struktur materi normal. Ya kita kan nggak tahu ya apa sih struktur dari dark matter ini. Bisa aja struktur asing yang nggak pernah dijumpai di bumi. Nah, penelitian detektor kriogenik ini salah satu contohnya adalah CDMS atau Cryogenic Dark Matter Search. Dia menggunakan piringan germanium atau kristal silikon dalam kondisi yang amat dingin, berharap jika dark matter itu terionisasi sama kedua unsur tadi. Nah, abis itu bisa deh kedeteksi sama detektornya. Penelitian dimulai tahun 1998 di Stanford University, berlanjut sampai sekarang di SNO Lab Kanada dengan nama Super CDMS. Eksperimen ini ngehabisin dana hingga 34 juta dolar. Super CDMS ini diharapin bisa berfungsi tahun 2024 ini. Contoh lain dari penelitian kriogenik ini adalah CREST atau Cryogenic Rare Event Search with Superconducting Thermometers. Sesuai dengan namanya, ia mengukur foton dari termometer tungsten yang diharapkan bereaksi dengan partikel dark matter. Tapi sampai penelitian terakhir tahun 2019, hasil yang dicapai itu belum memuaskan. Kita lanjut ke tipe kedua selain kriogenik, yaitu gas mulia yang dicairkan, atau gampangnya kita sebut sebagai noble liquid. Kenapa pakai noble liquid ini? Karena seperti yang kita tahu di dalam ilmu kimia, gas mulia adalah unsur yang sulit bereaksi dengan unsur lain. Harapannya adalah unsur-unsur kayak xenon dan argon itu bisa bereaksi dengan unsur yang belum diketahui, seperti dark matter. Selain itu, noble liquid ini nggak menghasilkan radioisotop yang bermasalah, sehingga zat radioaktif bisa meluruh dengan cepat. Juga keuntungan lain adalah gas-gas ini tuh bisa dimurnikan dengan cepat. Contoh penelitian yang menggunakan metode ini adalah Xenon 10 dan Xenon 100 di Laboratorium Gran Sasso National di Italia. Dan terakhir Xenon NT di tahun 2021, diinstal di tempat yang sama. Sesuai namanya, penelitian ini menggunakan unsur xenon. Nah, kalau menggunakan unsur argon namanya DEAP, Dark Matter Experiment Using Argon Pulse Shape Discrimination. Hasilnya, sayangnya masih bisa bikin frustasi para ilmuwan. Selain penelitian-penelitian di atas, ada juga pengukuran langsung yang dilakuin tanpa melibatkan metode kriogenik dan noble liquid. Misalnya adalah DAMA atau Libra. Penelitian ini menggunakan kristal natrium
iodide, dan thallium buat mendeteksi pergerakan dark matter. Harapannya dark matter itu akan memantul pada kristal ini, terus pantulannya dideteksi deh sama detektor cahaya. Dari semua detektor dark matter, DAMA atau Libra ini adalah yang paling menjanjikan. Kenapa? Karena tiap tahun dari tahun 2003 dia tuh ngirimin pola sinyal yang sama. Bisa dilihat dari grafik, puncak grafik itu adalah bulan Juni dan lembah di bulan November. Itu tuh selalu sama setiap tahun. Beberapa ilmuwan berpikir ini tuh terjadi karena pergerakan bumi. Karena pada 6 bulan pertama kita berotasi maju ke depan bersama matahari. Sedangkan 6 bulan berikutnya bumi itu berotasi ke belakang. 6 bulan pertama kita mendapat paparan dark matter lebih banyak, sedangkan 6 bulan berikutnya kita mendapatkan paparan lebih sedikit. Itulah kenapa tercipta puncak dan lembah. Tapi penelitian ini tuh disangsikan sama banyak saintis. Pertama, DAMA atau Libra ini dilakuin di Italia, dan penelitian lain serupa kayak COSIN 100 di Korea dan ANAIS di Spanyol itu gak ngasih gambaran serupa. Kedua, ternyata saintis yang bertanggung jawab melakukan riset pada noise setiap tahunnya. Jadi data yang ditampilkan itu selalu berulang setiap tahun. Selain itu mereka nggak pernah maparin metodologi penelitiannya ke publik. Buat ngejawab tantangan yang pertama, para ilmuwan yang bertanggung jawab itu bikin konstruksi DAMA atau Libra baru di Australia, namanya SABRE. Buat ngebuktiin kalau di belahan bumi bagian selatan itu juga bakalan dapat data yang sama dengan yang di Italia. Konstruksi SABRE di Australia tuh udah komplit dari tahun 2022 dan koleksi data dimulai tahun 2023. Jadi kita bakalan tunggu apakah datanya sama atau enggak nanti. Banyak dan rumit juga ya penelitian yang dilakuin oleh para ilmuwan buat nyari dark matter ini. Tapi kita belum masuk part 2 nih gigs. Metode yang tak langsung. Apa sih konsep metode tak langsung itu? Jadi gini, karena sifat sebuah materi itu bisa saja terjadi peluruhan, misalnya peluruhan radioaktif, maka secara teori dark matter pun bisa meluruh atau saling bertabrakan, seperti zat radioaktif, dan menghasilkan materi baru yang bisa dideteksi. Jadi kalau misalnya dalam suatu area terdapat subatomik partikel yang berlebih, maka itu bisa jadi indikator dari keberadaan dark matter. Partikel-partikel itu antara lain sinar gamma, antiproton, atau positron. Beda sama metode langsung, penelitian metode tidak langsung ini dilakukan oleh teleskop yang mengorbit bumi. Artinya dilakukan dari satelit. Misalnya adalah Fermi Gamma Ray Space Telescope. Satelit teleskop ini berfungsi mendeteksi sinar gamma yang berasal dari seluruh penjuru alam semesta. Salah satu misinya adalah menemukan sinar gamma sebagai bukti dari keberadaan dark matter. Tahun 2009 terjadi surplus gamma ray di pusat galaksi Bima Sakti. Tapi kita nggak tahu apakah ini berasal dari proses tubrukan partikel dark matter atau berasal dari gugus pulsar. Di 2012 juga terjadi kejadian yang sama, tapi lagi-lagi kita nggak punya cara buat mastiin apakah ini berasal dari dark matter atau tidak. Sementara itu, untuk mendeteksi proton dan antiproton ada yang namanya PAMELA, Payload for Antimatter Matter Exploration and Light Nuclide Astrophysics. Tahun 2008, teleskop ini mendeteksi kelebihan positron dalam rentang 10-60 GeV. Tapi lagi-lagi nggak diketahui apakah ini berasal dari dark matter atau pulsar yang berputar dengan sangat cepat. Terakhir, ada yang namanya Alpha Magnetic Spectrometer atau AMS. AMS ini ditempatin sebagai modul di International Space Station buat melakukan penelitian tentang cahaya kosmis di alam semesta. Selain itu, dia juga bertujuan buat meneliti antimatter dan dark matter. Pada Februari 2013, AMS mendeteksi 8 miliar partikel elektron dan juga positron dalam rentang waktu 18 bulan beroperasi. Ini jumlah yang banyak, tapi lagi-lagi belum bisa dipastikan apakah ini berasal dari dark matter atau bukan. Begitu lagi, walaupun buktinya udah banyak, tapi nggak bisa dipastiin partikel-partikel itu berasal dari dark matter atau bukan. Ini simply karena kita nggak tahu bentuk dan karakteristik dark matter itu seperti apa. Mau gimana lagi? Gimana caranya kita mencari partikel yang kita tidak tahu apa-apa tentangnya? Jadi apa sih dark matter itu? Gak tahu. Kok nanya terus sih? Para ilmuwan dan astronomer juga bingung dengan pertanyaan ini. Tapi ada beberapa kandidat dan hipotesis mengenai apa itu dark matter. Ayo kita mulai.
Yang pertama ada neutrino. Apa itu neutrino? Neutrino adalah partikel elementer, kayak elektron dan juga proton yang ditemui di luar angkasa. Neutrino ini bersifat netral. Neutrino, neutral, tanpa muatan listrik dan punya massa yang sangat kecil sekali. Neutrino sangat lemah berinteraksi dengan materi lain dan cuma bereaksi secara gravitasi. Dan inilah penyebab kenapa neutrino ini digadang-gadang sebagai kandidat dari dark matter. Neutrino ini jumlahnya sangat banyak dan tersebar di seluruh penjuru alam semesta. Terus apakah neutrino ini adalah dark matter? Sayangnya kemungkinan besar bukan. Pertama, masanya tidak terlalu kecil untuk identitas dark matter. Yang kedua, karena masanya yang ringan ini, dia punya gerakan yang sangat cepat, bahkan mendekati kecepatan cahaya. Kalau kita balik ke event Big Bang, kita tahu bahwa materi-materi mendingin dan saling berkumpul beberapa saat setelah Big Bang. Sedangkan neutrino ini punya sifat yang menyebar ke seluruh penjuru alam semesta. Jadi sepertinya neutrino bisa dicoret dari kandidat dark matter. Yang kedua, kita perlu melihat dulu pada standard model. Standard model itu apa? Mari kita masuk ke dunia fisika kuantum atau dunia fisika dalam skala yang sangat kecil atau subatomik. Jadi, standard model adalah kumpulan partikel elementer yang menjadi dasar bagaimana partikel-partikel itu saling berinteraksi satu sama lain dan membentuk dasar dari dunia fisika secara keseluruhan. Kalian tahu Higgs boson? Partikel ini ditemukan tahun 2012 di Large Hadron Collider dan nyiptain kehebohan pada saat itu. Higgs boson ini adalah salah satu penghuni standard model dan disebut partikel Tuhan. Kalian pasti tahu. Selain itu, sebenarnya neutrino kandidat pertama itu adalah penghuni dari standard model. Dia punya 3 bentuk di sini: neutrino elektron, neutrino muon, dan neutrino tau. Balik lagi ke standard model. Teori ini menjelaskan 3 gaya fundamental dalam dunia fisika: gaya elektromagnetik, gaya nuklir kuat, dan gaya nuklir lemah. Sebetulnya, gaya fundamental itu ada 4 gigs, dan yang terakhir ini nggak bisa masuk ke dalam dunia fisika kuantum, yaitu gaya gravitasi. Teori gravitasinya Einstein, yaitu relativitas umum, itu ternyata nggak bisa masuk ke dalam teori mekanika kuantum. Akan terjadi kekacauan kalau 2 teori ini saling bertemu. Padahal elemen gravitasi ini penting banget bagi dark matter, karena itulah nyawa dari dark matter. Dia ada secara gravitasi, tapi tidak berinteraksi dengan materi biasa. Oleh karena itu ada teori yang bilang bahwa standard model ini belum lengkap karena gaya gravitasi nggak bisa masuk ke dalam sini. Atau bisa jadi gaya gravitasi itu punya standard modelnya sendiri. Ilmuwan udah siap-siap untuk menamakan partikel quantum gravity ini dengan nama graviton. Kalau nanti ditemukan. Padahal belum ketemu ya. Saja. Selain itu, masih ada elemen hipotesis lain yang belum ditemuin. Misalnya adalah axion. Axion ini muncul dalam masalah kromodinamika kuantum atau QCD. Aku nggak akan masuk lebih dalam ke problem ini karena memang sulit. Tapi axion ini secara matematis diprediksi harusnya eksis di dunia nyata. Dia punya karakter yang sama kayak yang dibutuhin dark matter, yaitu bermassa rendah dan memiliki interaksi yang lemah. Axion masih terus dicari dan penelitian dilakukan di Washington dengan nama proyek Axion Dark Matter Experiment atau ADMX yang pakai resonator gelombang mikro. Selain itu, axion juga dicari di luar angkasa oleh teleskop di International Axion Observatory atau IAXO. Jadi udah cukup ya kandidat dark matter-nya? Belum? Oh iya, masih ada teori black hole. Jadi ingat primordial black hole. Black hole jenis ini kan sifatnya masih hipotesis dan ukurannya kecil-kecil, nggak sebesar black hole biasanya. Juga karena terjadi setelah Big Bang, jumlahnya tuh bisa banyak di angkasa. Apa mungkin primordial black hole ini adalah dark matter? Sayangnya kemungkinan besar tidak, gigs. Masih ingat sama fenomena gravity lensing yang tadi ku sebutin di awal? Harusnya fenomena ini bikin cahaya membengkok, sehingga beberapa objek cahaya itu kelihatan lebih terang dan beberapa objek cahaya lainnya itu tersamarkan. Sebuah black hole dengan massa besar tentu akan mengalami fenomena ini. Dan setelah para ilmuwan melakukan pengamatan, sepertinya tidak cukup gravity lensing untuk menjelaskan keberadaan dark matter, alias fenomena ini terlalu sedikit dibandingkan dengan jumlah dark matter di angkasa. Jadi black hole kemungkinan besar dicoret dari kandidat. Kita masuk ke kandidat terakhir ya, gigs, dan ini bukan objek tapi adalah sebuah teori. Mungkin kalian yang fans berat Einstein bakalan gak suka sama teori ini, tapi intinya begini, kalau hukum gravitasi Newton aja masih mengandung kelemahan, kenapa Einstein gak bisa salah juga? Oleh karena itu muncullah paham MOND, atau Modified Newton Dynamics.
Dia bilang bahwa dark matter itu bukannya objeknya yang gak ketemu, tapi hukum gravitasinya yang kurang lengkap. Mond ini coba ngutak-ngatik dikit aja hukum Newton buat ngejelasin fenomena dark matter. Mond diinisiasi oleh Mordechai Milgram tahun 1983. Dan seperti yang kalian lihat di ilustrasi, dia tuh mengubah dikit aja persamaan gravitasi Newton. Dengan berubahnya persamaan ini, maka dia bisa menjelaskan kenapa objek-objek di pinggiran galaksi itu punya kecepatan yang sama dengan yang di pusat. Dan gak cuma itu, teori ini dianggap bisa menjelaskan juga bahwa kecepatan tinggi di pinggir galaksi itu terjadi karena tarikan dari galaksi lain. Bagaimana dengan galaksi yang terisolasi? Tenang, udah disediakan teori lain seperti yang diberikan di ilustrasi. Kelemahan dari Mond ini cuma satu, semua teori harus dites benar atau enggaknya. Oleh karena itu, salah satu tes terhadap Mond adalah akselerasi bintang binary. Bintang binary adalah dua buah bintang yang saling mengorbit satu sama lain di angkasa. Dan aktivitas ini adalah sampel mudah untuk mengetes akselerasi dari teori Mond. Di observasi dari satelit Gaia, data-data pun dikumpulkan. Setelahnya, para ilmuwan pun mengambil kesimpulan. Ajaibnya, para ilmuwan terbagi. Ada yang bilang Mond benar, ada yang bilang Mond salah, bahkan ada yang bilang teori gravitasi bukan Mond atau Newton. Riwah ya. Well, gigs, ternyata jumlah dan jenis data yang diambil itu beda-beda, sehingga kesimpulan yang diambil juga berbeda-beda. Terus mana dong sebenarnya yang benar? Mond benar gak? Untuk saat ini secara statistik masih condong ke arah Newtonian. Jadi hukum lama gravitasi itu masih berlaku. Apakah ini artinya Mond salah? Belum tentu juga. Kita tunggu perkembangan ke depannya. Hanya saja kesimpulannya, gigs. Kesimpulan dari semua teori di atas, ilmu pengetahuan itu masih harus bekerja keras untuk mencari apa itu dark matter sesungguhnya. Dark energy. Kita lanjutin dikit lagi aja buat bahas dark energy, karena topik ini gak jauh beda dari dark matter. Dan untuk bahas dark energy, kita perlu balik dulu ke Einstein di tahun 1917. Di tahun itu, Einstein menerbitin sebuah persamaan terkenal yang dipakai di seluruh dunia, bahkan semesta, yaitu relativitas umum. Persamaan ini dipakai untuk menjelaskan gerak benda dalam lingkup ruang dan waktu. Nah, waktu persamaan ini jadi, Einstein gak suka karena persamaan ini bikin semesta itu gak stabil, bisa terkontraksi atau mengembang. Kesepakatan umum pada saat itu adalah bahwa alam semesta itu tidak dinamis tapi statis, artinya objek-objek di dalamnya tidak gerak kemana-mana alias diem. Maka Einstein menambahkan sebuah konstanta, yaitu konstanta kosmologi, dilambangkan dengan lambda, yang bikin kemampuan terkontraksi atau mengembang itu ternetralkan. Dengan ini, semua beres. Einstein pun puas. Problem muncul ketika tahun 1929, Edwin Hubble melakukan pengamatan di luar angkasa dan menemukan bahwa ternyata alam semesta itu mengembang. Jadi persamaan Einstein udah benar tanpa perlu menambahkan konstanta kosmologi. Einstein yang kesal mengakui bahwa dia salah dan bilang bahwa ini adalah blunder terbesarnya. Tapi perkara konstanta kosmologi ini ternyata belum selesai nih. Beberapa dekade setelah Einstein meninggal, tepatnya tahun 1998, dilakukan pengamatan bahwa alam semesta itu tidak hanya mengembang, tapi juga berakselerasi dalam pengembangannya. Dan ini bikin konstanta kosmologi balik lagi ke tempat asalnya, ke persamaan awal. Jadi Einstein udah bener sebenarnya dari awalnya. Menarik ya. Akselerasi alam semesta ini disebabkan oleh suatu konsep yang bernama dark energy. Lagi-lagi, apa wujud dark energy sebenarnya? Belum ada yang tahu. Apa materi penyusunnya? Apa karakteristiknya? Itu masih unknown. Yang kita tahu adalah bahwa dark energy itu mengisi alam semesta sebanyak 70%, sementara dark matter 25%, dan materi biasa hanya 5%. Selain itu, akselerasinya yang ditandai dengan konstanta Hubble adalah 73 km per second. Artinya, alam semesta kita mengembang 73 km per detiknya. Kalau kita pikir-pikir, dark energy ini berbanding terbalik dengan dark matter, di mana dark matter itu yang menjaga atau mengikat struktur galaksi-galaksi. Sedangkan dark energy ini menolak objek-objek menjadi berjauhan. Ada teori yang bilang kalau kecepatan akselerasi ini terus kayak gini, maka dalam 100 miliar tahun kita nggak akan bisa ngeliat apa-apa di langit kita. Nggak ada bintang, nggak ada galaksi, alias gelap gulita. Dark. Tarik nafas.
hembuskan. Udah panjang banget kita bahas dark matter. Dan kesimpulannya kita sama sekali nggak tahu apa itu dark matter, juga dark energy. Mungkin kita butuh orang seperti Einstein lagi yang bakal bikin terobosan di dunia astronomi dan fisika, sehingga muncul teori baru yang bisa menjelaskan dark matter. Apakah orang-orang ini ada di antara kalian? Bisa jadi. Ayo dong, kita udah lihat nih penelitian-penelitian dark matter dilakukan di berbagai negara kayak US, Italia, Spanyol, Korea, Australia, dan lainnya. Masa ilmuwan Indonesia kalah? Yuk kita pasti bisa. Alright Geeks, sekian tema luar angkasa tentang dark matter ini. Disclaimer sekali lagi, topik ini adalah topik yang berat dan susah. Banyak banget tim aku dalam merisetnya. Jadi sekali lagi kami mohon maaf kalau ada salah-salah konsep dan kata, dan mohon dikoreksi di kolom komentar. Kalau mau ada yang ditambahin boleh, mau di request, mau didiskusikan, silakan komen dengan sopan. As always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye. Tahun 1957, sebel. Berusaha ngukur kecepatan rotaksi nggak sih? Nah, Vera Rubin ngukur kecepatan rotaksi galaksi. Rotaksi gitu. Ini adalah kotak sorcery, sekalian promosi, ya kan? Kalung baru aku. Oke, anggaplah ya. Limited edition, cuman beberapa piece only. Oke, anggaplah ya, ini adalah piring, ya kan? Rempong ya, Shay. Kalau piringnya diputar nggak mungkin dong pakai ini. Ya intinya gitu. Misalnya kalian taruh kelereng di sini. Kalau piringnya diputar-putar, kelerengnya akan muter juga sama kecepatannya, sama pusatnya, begitulah ya. Oke. Terlalu mager buat ngambil piring, sekalian promosi. Nggak ada ini, nggak masuk, harusnya piring, bener piring. Konstruksi saber konstruksi payload for antimatter, matter exploration, and light nuclei astrophysics. What the heck? Payload for antimatter. Terakhir ada yang namanya alpha magnetic spectrometer. What the heck?